Partner, setiap negara tentu memiliki batas wilayahnya masing-masing yang biasanya berdekatan dengan pulau atau bahkan dengan negara tetangga. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang suasana dan pemandangan di sebuah perbatasan negara yang belum diketahui oleh banyak orang. Dan seperti biasa, semuanya udah pengen story tulis hari ini. India dan Pakistan. Bukan hanya hari kemerdekaan Indonesia aja nih yang jatuh pada bulan Agustus. Namun, dua negara ini juga sama merayakan hari kemerdekaannya pada bulan tersebut. Negara itu adalah negara India dan Pakistan. Aca-aca nehi-nehi, helikopter, helikopter. Setiap bulan Agustus, India dan Pakistan merayakan hari kemerdekaannya. Tiap sore, warga kedua negara ini berjumpa dan bertatap muka di perbatasan untuk menegaskan mereka sudah berpisah. Lu gue N. Yaps, betul sekali Mang Asep. Dalam acara itu, dari kedua negara ini memperlihatkan beberapa pertunjukan dari tentaranya untuk unjuk aksi kesigapannya dan diselingi pertunjukan-pertunjukan lainnya. I'm right near the India-Pakistani border. Hi, I'm Andy Teach, host of Andy's Awesome Adventures, and I'm sitting maybe 100 feet from the India-Pakistan border. And here we see some of the Indian soldiers with the BSF on their uniforms, which stands for Border Security Force. Seperti yang kita ketahui, India dan Pakistan ibarat saudara kandung yang dipaksa pisah rumah yang terjadi pada tahun 1947. Perpisahan itu terjadi pasca penjajahan, pemimpin Hindu dan Muslim gagal membuat kesepakatan untuk membentuk India yang bersatu. Oleh karena itu, perbatasan kedua negara ini masih dalam daratan atau tanah yang sama dan tidak terhalang oleh pulau ataupun lautan ya Penners. Namun dengan adanya acara ini, India Pakistan yang dulunya diberitakan selalu ricuh dan brutal, kini kedua negara tersebut sudah berdamai dan menghormati satu sama lain. Korea. 감사합니다. Annyeong Pak Asep. 안녕. Sudah tidak menjadi rahasia publik lagi kalau Korut dan saudaranya Korsel selalu bersitegang dalam masalah wilayahnya masing-masing. Dikutip dari Reuters.com, pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 3.40 pagi waktu Korea, kedua negara ini saling bertukar tembakan peringatan di lepas pantai barat. Hal itu dilakukan karena kedua negara ini saling menuduh melanggar perbatasan laut mereka masing-masing. Berita ini tentu berbanding terbalik dengan kehangatan antara India dan Pakistan ya Penners. Tentunya kejadian ini membuat negara-negara lain ikut prihatin dengan memanasnya hubungan antara Korut dan Korsel ini. Apalagi banyak juga kan TKI Indonesia yang bekerja di Korea Selatan. 냄그램요. 사람 인도네시아 어디서 왔어요? Wih, Mang Asep bisa bahasa Korea toh. Coba kalau bahasa Koreanya aku kangen kamu apa Mang? 인도하였어. Ya, kita doakan saja ya Penners, semoga hubungan kedua negara ini segera membaik dan berdamai tentunya. 아민. Tiga negara. Kalau kalian pengen makan di tiga negara sekaligus dengan jarak dan waktu yang singkat, bisa loh, kalian tinggal berkunjung ke tempat yang disebut 3 Point aja. 3 itu apa, Cek? 3 Point itu merupakan wilayah perbatasan negara Austria, Slovakia, dan Hongaria. Jadi Mang Asep, suapan pertama di Austria, suapan kedua di Slovakia, dan suapan ketiga di Hongaria. masa sih, Cek? Nggak percaya? Nih Mimin kasih buktinya. Tú eres linda, vestida de nudo, eres bellota, pero eres otra cosa. Quiero todo de ti. Por ahí hay un par de huele villas que le sentí, pero tú estás pa' mí. Vela por
Gimana, keren bukan? Zobour Park, taman patung di mana titik ini berada, dibangun setelah tirai besi jatuh pada tahun 1991 untuk melambangkan persatuan di antara tiga negara tersebut. Semua patung taman dibuat oleh seniman internasional dan menggabungkan bentuk segitiga untuk mewakili masing-masing dari tiga negara. Hayo, kalian pasti baru tahu kan kalau ada perbatasan negara yang unik kayak gini? Makanya, pencet tombol subscribe dan aktifin lonceng sapinya. Mang Asep kirain bakal bener. Anyong. No me gusta cuando te vas, me gusta más verte llegar. Mami, yo estoy... Nederland dan Belgium. Jika perbatasan antar negara umumnya adalah pagar tinggi dan lurus, lain halnya dengan kota Barle. Terdapat sekitar 26 bagian-bagian yang terpisah di Barle, yang sebagian adalah wilayah Belanda dan sebagian lagi adalah wilayah Belgia. Perbatasan antar negara tersebut hanya ditandai dengan tanda cross putih pada trotoar dan jalan-jalan di kota. Perbatasan tersebut melewati kebun, berada di antara rumah-rumah, di belakang kafe atau supermarket. Bahkan banyak rumah yang terbagi dua karena batas tersebut dan penentuan wilayahnya tergantung di mana pintu depan rumah dibangun. I'm in Barle-Hertog, which is in a bit of Belgium, inside the Netherlands. This is the most complicated border in Europe. So, how do we get this in the ground? Elsewhere it's marked for children. Well, I'm about to gloss through several centuries of history in a couple of minutes, so apologies if I schools and another religion. That's okay. We're going to respect what is called sovereignty, Westphalian sovereignty, the idea of nations. Should say what laws they follow, not national governments. But if the state of New York suddenly wants to become part of Canada instead of the United States, they voted for the rate. I mean, they would, they've got a good tourist attraction thing going on, but with railroads and colonial atrocities, colonies. Not the innumerable different cultures and millions from tiny ports that came before. Kerumitan perbatasan antara Barle-Hertog dan Barle-Nassau merupakan hasil dari sejumlah perjanjian, kesepakatan, pertukaran lahan, dan jual beli antara Lord of Breda dan Dukes of Brabant pada abad 12. Setelah perpecahan antara Belanda dan Belgia tahun 1839, membutuhkan 3 komisi perbatasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena keunikannya, kota Barle ini menarik banyak turis untuk berkunjung. Pajak di Belgia dan Belanda terkadang berbeda cukup jauh sehingga orang-orang yang ada di Barle bisa berbelanja di antara dua ketentuan pajak dalam satu jalan. Terkadang ketika menurut peraturan Belanda, restoran harus sudah tutup lebih awal, beberapa restoran yang berada di perbatasan tersebut dapat dengan mudah memindahkan meja ke wilayah Belgia di seberangnya. Namun, dengan adanya European Union, beberapa perbedaan peraturan akhirnya hilang. Indonesia dan Papua Nugini. Di nomor terakhir ini kita bahas tentang perbatasan negara tercinta. Indonesia dan Papua Nugini ini dibentangkan luas oleh Sungai Fly. Sungai Fly sendiri merupakan sungai terpanjang kedua di Papua Nugini, mengalir dari pegunungan Emmanuel Victor di dataran tinggi tengah dan mengalir melalui bagian tenggara negara itu ke Teluk Papua. Panjang sungai ini mencapai 1050 km. Berdasarkan volume debit, Sungai Fly adalah sungai terbesar di Oseania dan terbesar di dunia tanpa ada satupun bendungan dalam daerah resapannya, dan secara keseluruhan sungai utama terbesar ke-25 di dunia. Jak сльози прозорі, найбільш сховає нас з тобою. Повірай, надія, це вся наша зброя.
Ada yang tahu kenapa Sungai Fly ini dijadikan perbatasan Indonesia-Papua? Sejarahnya itu, pada zaman dahulu di tahun 1893, Papua Nugini dikuasai oleh Inggris. Pada waktu itu, area tersebut mewabah praktik perburuan kepala. Hal itu menuntut tindakan dari Inggris untuk menghentikannya. Tetapi, ruang manuver mereka diperumit oleh posisi perbatasan yang meragukan dan tidak bertanda. Masalah tersebut dipecahkan setelah kesepakatan untuk memindahkan perbatasan di bawah Sungai Fly sedikit ke timur. Hal ini membuat Inggris lebih gampang untuk berpatroli di sungai itu tanpa bermasalah dengan Belanda.